lagi dengan saya Mutia Amelia. Di sini, di video ini, saya akan membahas tentang cara bersosialisasi di masyarakat. Walaupun sekarang suruh di rumah aja sih, kayak ansos. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang cara memberi salam saat tatap muka. Kita sekarang kan lagi zamannya virus corona nih, lagi merebak. Tentu saja kita was-was, bukan? Kita was-was, kita khawatir bagaimana jika kita tertular atau yang lain sebagainya. Tapi tidak perlu khawatir. Di sini saya akan menyebutkan apa saja salam yang bisa kita berikan atau kita lakukan selain dengan berjabat tangan. Karena berjabat tangan merupakan salah satu alternatif menularnya virus tersebut. Salam yang pertama ada salam namaste. Salam namaste ini berasal dari India, yaitu salam namaste ini dilakukan dengan cara menelungkupkan dua tangan dan jari jemarinya serta membukukan badan kepada orang yang lebih tua dari kita. Salam ini biasanya kita lakukan kepada orang yang lebih tua dari kita untuk menghormatinya. Terus salam yang kedua ada salam siku. Salam ini dilakukan dengan cara menempelkan kedua siku orang yang saling bersalaman. Salam ini aman karena tidak ada kontak langsung antara tubuh kita atau fisik kita dengan orang lain, sehingga mengurangi resiko terjadinya penularan virus COVID-19. Yang ketiga ada salam kaki. Salam kaki ini juga lebih dikenal dengan tos kaki gitu. Jadi salam ini dilakukan dengan cara menempelkan kedua kaki pihak yang ingin bersalaman. Salam ini juga tidak bahaya loh. Salam ini aman karena tidak langsung kontak fisik dengan fisik kita atau tubuh kita. Karena kan kaki biasanya pakai sendal atau pakai sepatu gitu. Jadi kontak salaman ini masih aman. Terus salam yang terakhir ada, mungkin salam ini tidak asing lagi bagi kalian, yaitu melambaikan tangan kepada orang lain. Kita biasanya melambaikan tangan kepada teman-teman kita jika bertemu. Dan salam ini juga biasanya dilakukan kita kepada teman-teman dan orang-orang yang sepantaran dengan kita. Sebaiknya salam ini tidak dilakukan kepada orang yang lebih tua dari kita, karena salam ini kurang sopan jika dilakukan kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, mungkin itu yang saya sebutkan, beberapa salam-salam yang bisa dilakukan untuk menghindari penularan COVID-19. Selanjutnya, topik yang kedua ada bijaksana dalam menggunakan media sosial. Bijaksana dalam menggunakan media sosial yang di sini yaitu tentang mengakses dan menyebarkan informasi tentang virus corona atau COVID-19. Kita sebagai pengguna media sosial harus lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial, karena dengan media sosial kita bisa memberikan dampak positif maupun negatif bagi orang lain. Kita juga dengan menggunakan media sosial harus mengerti sisi hukum media sosial tersebut, karena sosial media juga mempunyai undang-undang hukum, yaitu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, jika kita menggunakan media sosial dengan seenaknya, yaitu dengan cara menyebarkan informasi yang belum benar adanya, kita bisa ditindaklanjuti oleh undang-undang tersebut. Selanjutnya, ketika kita menggunakan media sosial, kita juga hati-hati dengan emosi kita. Saat kita sedang emosi, janganlah kalian mengupload video atau apapun itu yang bisa menyakiti hati orang lain, karena itu bisa menimbulkan dampak negatif seperti pertikaian atau perdebatan dalam media sosial. Itu kan tidak baik. Selanjutnya ada gunakan akal sehat dalam penggunaan sosial media. Tidak menyebarkan data pribadi seperti KTP, alamat rumah di akun sosial media, karena itu akan mengundang kejahatan dan akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus selanjutnya ada mulai
dari diri sendiri. Jadi bijak menggunakan media sosial itu dimulai dari diri kita sendiri, karena kita yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita juga pasti ya capek ya mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, sementara kita sendiri belum tentu seperti itu gitu. Jadi mending bijaksana dalam menggunakan media sosial itu dimulai dari diri kita sendiri, karena kita yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Eksis di media sosial itu boleh, tapi jangan berlebihan. Kita harus tahu apa saja yang baik untuk kita ambil positifnya, buang negatifnya. Terus kita juga boleh menyebarkan info dari media sosial, melanjutkan, menyebarkan informasi tersebut seperti informasi tentang virus-virus sekarang ini. Tapi kita juga harus mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut, jangan asal menyebarkannya saja, karena mungkin saja itu informasi bisa hoax ataupun ya memang benar, tapi ya harus dibuktikan dengan kebenarannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf, lebihnya diambil saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali.